Shalom, selamat jumpa kembali para pemirsa YouTube dimanapun berada. Saya akan masuk pada sesi keempat tentang bukti penulis kitab Ibrani. Di buku saya dengan judul 13 bukti penulis kitab Ibrani. Saya ulangi, sebetulnya sudah ada 17, tapi saya batasi sampai 13 dulu agar nanti berkembang sesuai dengan waktu. Nah, sesi 1, 2, dan 3 kita sudah ikuti, dan kembali di sesi keempat kita akan menggali bukti penulis kitab Ibrani, siapa sebenarnya. Yang sampai saat ini di YouTube sendiri saya lihat masih belum ada kepastian dari teman-teman yang membawakan. Ya, masih sesuai dengan anggapan sampai saat ini, yaitu kemungkinan Paulus, kemungkinan Barnabas, atau Apolos, dan masih banyak Lukas dan lain-lain. Dan anggapan Origenes hanya Tuhan yang tahu. Nah, Tuhan sudah kasih tahu di masa pandemi ini, karena tanda-tanda zaman sudah nyata bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dan ada ayat mengatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan, rahasia-rahasia dalam Alkitab harus dibukakan. Nah, salah satu yang belum terbuka, yang belum terungkap adalah penulis kitab Ibrani. Dan saya yakin pada sesi keempat ini akan masuk pada pembuktian akhir dari sesi 1, 2, dan 3. Nah, ayat yang saya pakai sebagai dasar di mana kita dapat menggali siapa penulis kitab Ibrani bagi teman-teman yang baru mengikuti di sesi keempat ini. Pertama, bukti dasar pertama adalah, perhatikan Ibrani pasal 13 ayat 22. Ibrani pasal 13 ayat 22 berbunyi demikian. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rendah hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Nah, siapa aku di dalam ayat ini? Sampai sekarang banyak yang terbawa, tidak ada nama di depan, karena ini bukan surat kiriman, ini surat khotbah. Dan di dalam pasal-pasal tidak tersebut, tidak menyebut nama, tetapi kata ganti nama, kata ganti orang si penulis, ya ini aku. Ada juga di ayat sebelumnya, sebelum ayat 22 ada juga aku di situ. Karena ini pembuktian, saya fokus saja tajam dalam pembuktian. Nah, siapa aku ini? Bukti pendukung, bukti dasar kedua ayat 23. Berbunyi demikian. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama dengan dia. Aku, penulis kitab Ibrani, menyatakan
Timotius saudara kita. Saya mengulang di kitab Filemon pasal 1 ayat 1. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita. Selanjutnya di Kolose pasal 1 ayat 1. Dari Paulus rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Sudah 2. Yang ketiga dalam 2 Korintus 1. Kalau di pembuktian sesi ketiga saya tidak membaca Alkitabnya, tapi sekarang khusus memperdalam, saya akan baca 2 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita. Saya sampai di sini saja, mempersingkat. Nah, penulis Ibrani, aku menyebut Timotius saudara kita, dan Kolose, Filemon, Korintus adalah surat kiriman Paulus, menyebut di dalamnya Timotius saudara kita. 3 bukti ini sangat kuat, sangat jelas, menunjuk tertuju kepada Paulus sebagai penulis, didukung dengan bukti-bukti yang lain. Yang sudah ikuti sisi 1-3, sudah ada 12 bukti di sana. Dan sekarang kita akan masuk lagi dalam bukti yang lain agar memperlengkap bukti sesuai dengan buku yang saya bikin. Mari kita lihat dalam bukti berikut. Dalam pembuktian saya, sesuai dengan urutannya, adalah bukti ke-8. Bukti ke-8 pada sesi keempat ini, bukti pertama, tinjauan melalui kata kami. Perhatikan, 1. Paulus menulis pada kitab Kolose pasal 1 ayat 1 bahwa Paulus ada bersama-sama dengan Timotius. Dan pada pasal 4 ayat 15, Paulus menyampaikan, salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia. Paulus menyebut kata kami yang di dalamnya ada Timotius dan yang lain. Saya hanya sampai kepada Timotius agar singkat. Kedua, Paulus menulis pada kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1, Paulus ada bersama-sama dengan Silvana dan Timotius. Dan pada pasal 5 ayat 25, Paulus menulis, doakanlah kami. Lalu ayat 26, Paulus menyampaikan, dan sampaikan salam kami bagi semua saudara dengan cium kudus. Yang ketiga, pada kitab 2 Tesalonika 1 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 dan 2 sama. Dari penggunaan kata kami oleh Paulus sebagai kata ganti jamak, karena di dalamnya ada Timotius dan teman yang lainnya. Dengan demikian kata ini kita bandingkan dengan kata yang sama yang dipakai oleh penulis kitab Ibrani
dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 9. Tertulis, "Tetapi hai saudara-saudara yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin," dan seterusnya. Selanjutnya, pasal Ibrani pasal 13 ayat 18 berbunyi, "Berdoalah untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik," dan seterusnya. Memperhatikan kata "kami" yang dipakai oleh Paulus dalam kitab yang dikirim Paulus ternyata sama dengan kata "kami" yang ada dan dipakai oleh penulis kitab Ibrani. Ini menyatakan bahwa penulis kitab Ibrani sama dengan penulis kitab kiriman yang ada, dan yang jelas menunjukkan bukan orang lain yang tidak punya bukti menulis dan mengirim surat untuk jemaat yang ada. Di awal saya katakan bahwa anggapan Apolos, Lukas, Barnabas, mereka tidak ada surat kiriman kepada jemaat. Mungkin ada surat tapi tidak masuk dalam kanon Alkitab. Berarti Roh Kudus mengkat. Nah, mereka juga tidak ada surat khusus yang dikirim kepada Timotius. Dan tidak ada bukti kata pengganti orang, pengganti nama seperti pada Ibrani 13 ayat 22. Atau lebih jelas, tegas, tidak ada di luar Paulus, penulis kitab Ibrani. Karena orang lain tidak ada bukti membuat kitab kiriman untuk jemaat atau orang lain yang menjadi rekan sepelayanan. Saudara-saudara, teman-teman, ini sangat jelas dalam bukti kata "kami". Saya masuk pada bukti selanjutnya, yaitu bukti keempat. Bukti keempat atau kedua pada sesi ini tentang tinjauan kitab Filipi. Perhatikan kitab Filipi 1 ayat 1 berbunyi, "Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus." Di sini kitab Filipi, penulis yaitu Paulus menyebut Timotius sebagai hamba Kristus, dan Paulus menyamakan sejajar dengan Timotius. Paulus dan Timotius senantiasa melayani bersama dengan status hamba Kristus. Itu menyatu dalam kata "kami". Kalau di Timotius dia katakan anak iman, kalau di Ibrani saudara kita. Nah, berdasarkan kebersamaan kongsi majemuk kami, di sini Filipi Paulus menulis sejajar sebagai hamba-hamba Kristus Yesus. Penulis yang nama-nama yang lain, Barnabas, Apolos, Lukas atau yang lain, tidak ada tulisan kata kalimat seperti ini. Kita langsung masuk pada bukti yang ketiga atau bukti kelima dalam buku saya. Tinjauan kitab Tesalonika. Perhatikan kitab Tesalonika 1 ayat 1 berbunyi, "Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika." Pada kitab ini Paulus tidak menyebut Silvanus dan Timotius dengan kata yang lain, tetapi perhatikan
pada 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 berbunyi, "Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu." Dan ayat 14 berbunyi, "Kami juga menasihati kamu." Pada kitab ini, Paulus memakai kata "kami", kata jamak yang di dalamnya ada termasuk Timotius. Jadi Timotius dianggap sama dengan Paulus, sejajar. Bukan anak, bukan saudara, tetapi teman sepelayanan, sekerja, hamba-hamba Kristus. Paulus tidak membandingkan dengan sebuah kata. Jadi Paulus dengan Timotius sangat dekat dan menyatu, tidak dapat dipisahkan. Saudara-saudara, teman-teman yang ingin mau mencari siapa bukti dan siapa penulis yang jelas, sampai di sini sudah sangat kuat bahwa penulis kitab Ibrani adalah Paulus. Ada lagi satu bukti atau sanggahan kepada pendapat-pendapat dari para ahli. Saya akan kasih satukan dengan kesimpulan pada sesi yang kelima, supaya kita akan bahas menyangga pendapat-pendapat yang ada sampai saat ini. Sampai di sini sesi keempat. Demi kelancaran informasi seterusnya dari saya, mohon like dan subscribe dari saudara-saudara dan komentar pendapat agar kita bisa saling menyelidiki, agar pembuktian lebih baik lagi, lebih jelas, supaya nama Tuhan dimuliakan. Shalom, terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.